Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan kembali melihat bacaan untuk minggu ini ya, bacaan timeless berkaitan dengan divine guidance. Ini sebuah bacaan pencerahan untuk kalian yang membutuhkan sebuah motivasi atau mungkin di sini sebuah pencerahan dalam sebuah permasalahan di dalam relationship atau di dalam hubungan kalian bersama seseorang. Saya akan membuka kartunya di sini nanti dan saya akan melihat bagaimana persoalan yang sedang dihadapi seseorang dalam hubungannya, dan dari kartu itu juga saya akan melihat bagaimana solusi atau bagaimana guidance ya, bimbingan dari semesta sebagai sebuah pencerahan agar bisa menghadapi persoalan tersebut. Seperti itu kira-kira bacaan divine guidance ini. Saya harapkan bisa menjadi inspirasi dan bisa memotivasi ya untuk kalian dalam sebuah hubungan. Tentunya di sini akan kita lihat situasinya. Oke, kita lihat dulu dari kartu oracle. Energi ataupun pesan dalam sebuah permasalahan di sini, persoalan yang dihadapi seseorang dalam hubungannya. Kita lihat di sini ada kartu, ya, ada Magician and the Mirror, Magician and the Mirror, ya. Kita lihat di oracle kedua. Di sini ada kartu The Land Between. The Land Between. Ya, oke, kita akan lihat situasi yang sedang dihadapi oleh sebagian kalian barangkali yang sedang dalam permasalahan di dalam hubungannya. Permasalahan apa di sini yang akan kita lihat yang menjadi persoalan atau kesulitan dalam sebuah relationship. Di sini ada kartu Page of Cups, kemudian ada Eight of Wands, dan ada Ace of Wands. Ace of Wands. Lalu ada Ten of Pentacles, Nine of Wands, The High Priestess. Oke, di sini ada The Moon. Wow, The Moon. Yap, kita lihat ya situasi yang sedang dihadapi. Mungkin ini juga sebuah situasi yang sulit atau bermasalah yang dihadapi oleh seseorang yang menjalin hubungan, atau mungkin di sini ya bisa dikatakan terkoneksi dengan seseorang dan menimbulkan sebuah situasi yang sulit begitu. Oke. Yang saya lihat ini tentang pilihan ya. Saya melihat seseorang seperti dalam situasi entah sebagai pilihan atau memang ingin memilih begitu. Jadi kalau saya melihat begini, ini seperti ada sesuatu yang membuat seseorang sedang dalam perasaan ragu, tetapi juga perasaan ada keinginan begitu ya,
ada kemauan juga yang muncul. Jadi ini seperti seseorang yang sedang dalam pilihan itu tadi, seperti menerima atau tidak, begitu. Yang saya lihat di sini ada sebuah rencana, mungkin komunikasi yang sudah dilakukan bersama seseorang, ya, memiliki sebuah rencana untuk sesuatu yang bisa dikatakan ini rencana untuk menjalin sebuah hubungan yang lebih serius. Mungkin untuk menikah, mungkin untuk berkeluarga, mungkin untuk, ya bisa dikatakan di sini memiliki ikatan, begitu. Ya, ini energi seseorang yang ragu di sini antara menerima atau tidak, iya atau tidak. Itu yang tampaknya menjadi permasalahannya, dalam arti di sini ada di satu sisi memang mengharapkan rencana ini, ya, dalam arti mengharapkan untuk bisa memiliki pernikahan atau bisa memiliki keluarga dengan seseorang di sini, karena mungkin memang sudah ada pembicaraan sebagian atau memang sudah direncanakan, ya. Tetapi saya melihat di sini ada hal-hal yang harus dihadapi dan ini cukup bermasalah, cukup menguras emosi juga, karena ini sebuah tindakan yang bisa dikatakan akan membuat akan membuat seseorang itu bimbang untuk melihat ke depannya seperti apa. Kalau saya melihat di sini, entah kamu yang melihat video ini atau orang yang terkoneksi dengan kamu mungkin menginginkan menikah dengan seseorang. Kamu ingin menikah dengan seseorang atau orang ingin menikah dengan kamu. Hanya di sini energinya, kamu atau dia sudah memiliki komitmen. Jadi kalau saya lihat itulah yang membuat seseorang di sini ragu. Saya tempatkan kamu, ya. Saya tempatkan di bacaan ini kamu. Kamu seperti ragu untuk menerima, mungkin di sini menerima rencana seseorang untuk menikahi kamu atau mengajak kamu berkeluarga. Karena apa? Ya, bisa dikatakan mungkin di sini kamu ingin dengan situasi ini, tetapi ada hal-hal yang membebani diri kamu. Saya melihat ini tentang energi yang, ya, bisa dikatakan mungkin saja kamu terbeban karena kamu sudah punya komitmen, sementara orang ini mengajak kamu untuk menikah. Atau yang membebani kamu, dia yang sudah punya komitmen. Tapi yang namanya diajak untuk bisa menjalin sebuah hubungan yang lebih serius itu jelas membuat kita seperti, wah, tertarik, ya. Apalagi kalau sama-sama sudah melewati masa-masa berdua dia. So, saya melihat ini sebuah situasi yang, ya, bisa dikatakan seseorang sangat tertekan dalam hal ini, seperti di satu sisi mungkin seperti ingin menolak, tetapi di sisi lain juga mencoba untuk berkompromi. Kenapa enggak kalau rencana ini memang bisa memberikan sebuah kemungkinan, begitu. Ya, itu tentang sesuatu yang memang merupakan sebuah kemauan atau sebuah, mungkin di sini sebuah peluang untuk bisa menjalani hubungan ini. Ya, jelas ini masalah. Artinya, kalau kamu memang sudah punya komitmen dan seseorang ingin menikah dengan kamu atau ingin menjalin hubungan dengan kamu lebih serius, ini masalah untuk kamu. Atau kalau kamu di sini yang diajak menikah oleh seseorang yang sudah berkomitmen pun, walaupun buat kamu mungkin kamu nggak ada masalah jika kamu single, tetapi dia punya komitmen, itu pun bisa jadi masalah nantinya. Tapi ini saya tempatkan, kamu sepertinya sudah memiliki komitmen, dalam arti kamu sudah punya pernikahan, kamu sudah punya keluarga, dan di sini memang ada sebuah rencana untuk bisa mengawali atau bisa memiliki peluang menikah lagi dengan seseorang yang lain. Dan itu mungkin, ya, sudah dibicarakan, ya.
Saya melihat kamu di sini seperti seseorang yang menyimpan rahasia ini. Artinya kamu ada konflik batin di sini pasti. Kamu pasti merasa konflik batin karena ajakan ini, apalagi dari seseorang yang kamu sukai, ya. Jelas ini sangat membuat keinginan atau kemauanmu untuk menyetujui itu jelas ada. Tetapi konflik batinmu jelas di sini kamu harus, ya bisa dikatakan, menghadapi sebuah pilihan, menerima dia atau tetap dalam komitmenmu. Wow, ini energi manipulatif yang saya lihat, ya. Energi manipulatif, seseorang yang memang memanipulasi hubungannya dengan sebuah rencana untuk berkomitmen lagi dengan yang lain. Jadi ini dikondisikan, ya, bisa saja memang ini adalah rencana dari seseorang yang ingin bersama kamu, atau ini bisa saja mungkin rencana kamu yang ingin menikah dengan seseorang. Jadi energinya ini bisa dikatakan kamu yang menerima tawaran atau kamu yang ingin sekali menikah dengan seseorang yang lain, sementara kamu sudah punya komitmen. Menawarkan diri, begitu poinnya. Wow, ini saya melihat sebuah situasi yang tentunya akan menimbulkan permasalahan. Kamu sudah punya pernikahan, sudah punya keluarga, sementara di sini ada rencana untuk berkomitmen atau menikah lagi atau berkeluarga lagi dengan yang lain. Sebuah konflik batin di sini. Sebuah konflik batin yang tentu saja membuat kamu harus memilih. Ya. Divine guidance tentunya di sini membuat semacam pencerahan, ya, untukmu yang sedang menjalani atau mengalami situasi ini. Kamu memang harus memilih di sini. Memilih dalam arti apakah kamu menerima, ya, menerima apa yang menjadi rencanamu dengan orang itu, atau kamu harus benar-benar melepaskan untuk tetap ada di dalam komitmenmu. Saya melihat ini seperti ada keinginan yang tampaknya terburu-buru, ya. Ini sebuah tindakan yang bisa dikatakan mungkin tindakan yang terburu-buru yang ingin dilakukan, dalam arti, ya bisa saja ini mungkin sesuatu yang ingin segera dilakukan, begitu, ingin segera diwujudkan. Tapi hati-hati, dengan situasi tindakan yang seperti itu, kamu bisa mendapatkan hal-hal yang justru nanti merugikan kamu. Jangan cepat mengambil keputusan, jangan cepat mengambil tindakan untuk, ya bisa dikatakan di sini, untuk menerima apa yang ditawarkan oleh seseorang terhadap kamu. Atau ya bisa dikatakan di sini mungkin ada seseorang yang mendesak kamu untuk menikahi dia, begitu ya. Jangan langsung kamu iyakan juga, menyanggupi juga. Karena kalau saya lihat di sini, ya, ini sesuatu yang nantinya akan cukup menguras emosi. Kamu tanpa memperhitungkan segala sesuatunya, kamu tanpa memikirkan ke depannya, ini akan menguras emosimu. Yang saya lihat di sini, ya, untuk guidance buat kalian yang mengalami situasi ini, kamu harus punya prinsip. Kamu harus punya pendirian. Artinya, saya posisikan begini. Kalau kamu ini seorang yang ditawari oleh, ya bisa dikatakan di sini ditawari oleh seseorang yang ingin menikahi kamu, jelas kamu di sini harus punya prinsip. Prinsip dalam arti kamu sebenarnya mencintai dia atau tidak? Kamu sebenarnya memang menginginkan itu atau tidak? Iya Mbak Eva, aku ingin dengan dia. Sekarang, pikirkan, jika kamu memilih dia, apakah kamu yakin kehidupan kamu akan lebih stabil, akan lebih baik dari kehidupan kamu yang sekarang? Apalagi seandainya dia pun sudah punya komitmen. Ya, dia sudah punya komitmen, dia sudah punya
Ya, keluarga, kamu pun begitu. Artinya ini sebuah gambling. Kamu yakin hidupmu akan lebih stabil dari kehidupan kamu yang sekarang? Saya melihat di sini karena ada the High Priestess, masa depanmu yang mengambil keputusan untuk rencana ini tampaknya tidak jelas. Saya melihat the High Priestess itu sebuah kegelapan, artinya sebuah misteri. Masa depanmu itu nggak jelas nanti dengan situasi ini seperti apa. Ya, kalau ini step by stepnya seandainya sesuai dengan apa yang seharusnya, ya, seandainya begini, entah kamu mungkin memilih pada akhirnya bercerai, kemudian kamu menjalani hidupmu, kemudian di sini dia pun orang yang bebas, tidak memiliki komitmen, lalu kalian di sini ingin berkeluarga, itu no problem. Jelas di situ kehidupanmu ke depan itu akan, ya, bisa dikatakan soal nanti berbahagia atau tidak itu namanya kehidupan ke depan, tetapi sudah ada kejelasan bahwa kamu akan menjalani kehidupan bersama dia kalau sudah sesuai dengan aturannya. Kamu sudah nggak menikah, dia nggak menikah, begitu. Tapi kalau dalam kondisi ini kamu sendiri masih ragu, kalau saya lihat dari situasinya, kamu masih ragu antara ingin menerima atau kamu masih ingin bersama komitmenmu, pernikahanmu. Itu yang perlu kamu pikirkan. Saya melihat di sini, ya, saya melihat dari kartu ini, khususnya kalian yang sedang dalam situasi ragu dan bimbang. Bagaimana ke depannya? Kalau kamu misalnya di sini terlalu mengambil tindakan yang cepat, ini adalah sebuah situasi di mana kamu nantinya akan hanya mendapatkan semacam, ya, bisa dikatakan dalam tanda kutip itu pelecehan. Kamu terlalu cepat menerima, kamu seperti seseorang yang gampang sekali meninggalkan kehidupanmu. Kamu seperti gampang meninggalkan pernikahanmu. Maka kamu juga akan gampang ditinggalkan begitu saja nantinya. Itu ada energi. Ya, memang ini sebuah rencana, ya. Tetapi ketika kamu dengan mudah melepaskan komitmenmu, kamu juga akan mudah dilecehkan begitu saja oleh dia. Seperti itu. Dan itu tadi saya katakan, jika kamu di sini tidak benar-benar mendengarkan kata hatimu, kamu hanya mengikuti nafsu, egomu, setelah kamu memilih berdasarkan ego dan nafsumu saja, kehidupanmu akan menguras emosi di dalam menjalani hubungan bersama orang ini. Memang awalnya mungkin terlihat indah, stabil, bahagia. Tapi berjalannya waktu, kamu akan merasa sesuatu itu ternyata tidak seperti pada awalnya kamu menjalani hidup bersama dia, ya. Saya melihat ini ada sebuah situasi di mana, ya, bisa dikatakan mungkin ketertarikan dia kepada kamu saat ini sehingga mengajak kamu menikah itu hanya karena seksualitas. Artinya, ketika mungkin kamu nantinya tidak bisa lagi memberikan dia dalam sisi hal itu, ya, mungkin tidak bisa memuaskan dia, tidak bisa menyenangkan dia lagi dalam hal itu, kamu akan mudah dilecehkan begitu saja. Kartu The High Priestess ini tentang sebuah misteri, dan ini juga tentang sebuah masa depan yang gelap, yang saya lihat bahwa pada akhirnya nanti kamu bisa saja mengalami sebuah situasi di dalam hubungan ini yang gak jelas ke depan. Kamu sudah memilih, ya, kamu memilih orang ini, dan kamu sudah banyak berharap dengan dia. Seiring berjalannya waktu, masa depanmu akan gelap. Kenapa bisa begitu, Mbak Eva? Sekali lagi saya katakan, itu karma. Karma buruk. Kenapa bisa karma buruk, Mbak Eva? Kan saya sudah memilih, saya tidak menduakan suami.
Saya sudah memilih dia, artinya mungkin kamu memilih bercerai. Yang menjadi karma kamu itu adalah saat ini. Kamu sudah menanam karma buruk. Ketika kamu sudah berkomitmen, kamu masih berkomitmen, masih punya suami, masih punya istri, kamu menjalin hubungan dengan orang lain. Itu sudah menanam karma buruk buat kamu. Bukan karena kamu sudah bercerai, artinya kamu lepas dari karma buruk. Jadi karma burukmu itu sudah melekat saat kamu menjalin komitmen atau menjalin hubungan dengan orang lain. Kamu berkomitmen dengan pasanganmu, tetapi di dalam situasi berkomitmen ini kamu masih menjalin lagi hubungan dengan orang lain, artinya kamu sudah menanam karma, siap untuk pembayarannya nanti. Ketika kamu sudah bercerai, kamu menjalani hubungan dengan dia, pembayaran karma burukmu itu yang akan kamu rasakan di dalam hubunganmu. Karena di sini kartu The Moon, energinya gelap. Sekali lagi saya katakan energinya gelap. Tapi ini sebuah bacaan yang saya katakan sebagai pencerahan, ya. Semua kembali kepada kalian. Kalau kamu yang saat ini sudah terkoneksi dengan seseorang yang sudah berkomitmen, atau kamu sudah berkomitmen dan terkoneksi dengan orang lain, lebih baik kamu menyadari diri. Lebih baik kamu melepaskan. Lebih baik kamu di sini, ya bisa dikatakan mengambil keputusan yang bisa memberikan atau bisa melepaskan kamu dari karma buruk. Tapi ini pencerahan, tidak semua orang bisa menerima. Bacaan-bacaan seperti ini mungkin hanya dianggap angin lalu. Tapi sebenarnya bacaan-bacaan seperti ini maksud saya untuk menyadarkan. Ya. Saya melihat dari kartu ini, jelas seandainya kamu saat ini sudah ada dalam pilihan memiliki seseorang yang lain dan kamu memilih dia, situasinya jelas berakhir dengan masa depan yang gelap. Karena sekali lagi ini sebuah pembayaran karma buruk. Tetapi berbeda kalau kamu di sini melepaskan dia dulu, menjalani hidupmu dulu, itu akan berbeda. Karena di sini The High Priestess ini tentang menjadi diri sendiri. Artinya, kalau kamu memilih pada akhirnya berpisah, ya, tidak usah terkoneksi dengan dia, tidak usah, mungkin kamu juga sudah nggak bahagia dengan pernikahanmu, pada akhirnya kamu bercerai. Jangan kamu bercerai lalu kamu seperti berekspektasi langsung menikah dengan dia. Kamu harus punya kehidupan yang stabil dulu untuk dirimu. Dirimu sendiri dalam arti bukan stabil dalam materi saja. Dirimu, energimu itu harus distabilkan dulu dalam hal ini. Harus bisa benar-benar bersih dari keinginan-keinginan yang ada sebelumnya, termasuk bersama orang ini. Ngerti ya? Artinya apa? Kamu di sini harus punya kehidupan sendiri dulu yang perlu kamu jalani, mengalir, punya rencana hidup seperti itu. Dan tentunya di sini ya bisa dikatakan kamu itu harus bisa terlahir lagi secara baru, ya, dengan energi yang tidak lagi membawa hal-hal yang berkaitan dengan keinginan dengan seseorang ini. Seseorang yang menjadi pilihanmu ini, begitu. Artinya fokus dulu ke dalam diri sendiri. Mengembangkan dirimu dulu. Jalani hidup kamu tanpa ekspektasi, tanpa harapan. Itu yang baru bisa membayar karmamu. Ada yang bertanya, gimana caranya membayar karma, Mbak Eva? Melepaskan karma, yaitu bayar dulu karmamu. Bayar karmamu itu dengan apa? Yaitu tadi, fokus ke diri sendiri dulu. Kembangkan dirimu. Tidak usah berekspektasi, tidak usah berharap untuk, ya, terutama kalau di sini sudah ada pilihan ya, kamu terus berekspektasi dengan dia. Ya, jalani dulu hidupku yang sekarang, Mbak Eva, tapi nanti aku akan menikah ya dengan dia. Oh, itu nggak bakal bayar karma kamu. Lepaskan dia dari energimu. Soal kamu nanti jadi atau tidak dengan dia itu biar nanti semesta yang mengatur, bukan dari keinginanmu pribadi. Fokus ke diri sendiri, banyak mengembangkan diri kamu, banyak
berbuat baik ya. Kalau dalam agama itu melakukan tindakan-tindakan mengumpulkan pahala, itu pembayaran karma sebenarnya. Menolong, membantu orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, itu membantu membayar karmamu. Setelah kamu sudah fokus ke dirimu sendiri, kamu sudah mengalir, mengembangkan diri, sudah lebih menjadi diri kamu sendiri, dalam arti kamu gak ada ekspektasi apa-apa. Jika memang dia adalah seseorang yang ditetapkan semesta, kamu akan dipertemukan lagi. Tapi bukan karena harapanmu, bukan karena ekspektasi kamu, ya. Atau mungkin orang lain, orang baru yang memang sudah ditetapkan oleh semesta. Nggak mesti dia pilihanmu yang sekarang. Tapi kalau saat ini kamu nekat untuk memilih dia, dalam arti kamu meninggalkan komitmenmu dan ingin menjalani hidup dengan dia, itu juga pilihanmu. Saya hanya memberikan pencerahan bagaimana seharusnya kamu menjalani hidup. Untuk memilih hidupmu yang mungkin kamu ingin meninggalkan komitmen karena nggak bahagia, ya kan? Jalani dulu hidupmu. Itu sebuah situasi yang benar agar kamu nanti bisa memulai kehidupanmu dengan seseorang yang ditetapkan semesta lewat karma-karma baikmu. Seperti itu. So, di sini saya terlalu lama bicara tampaknya. The land between. Ini ada sebuah situasi pulau yang terhubung ya di atas. Jadi ini jelas ini bagaimana kamu di antara pilihan sebenarnya. Energimu ya kan, memilih. Pilihan yang ada di sini sepertinya memang membuat kamu harus bisa, ya bisa dikatakan di situ pilihan yang akan membawa kamu pada sebuah satu tujuan. Itu energinya, energimu. Satu tujuan yang mana? Tujuan itu tentunya sekali lagi seperti yang saya katakan, tujuan yang berakhir dengan baik, mungkin bersama dengan pasanganmu, tetap dalam komitmenmu, atau tujuannya itu nanti ke depan menjadi sesuatu yang berakibat atau merupakan karma buruk kamu, ya itu juga tujuan. Artinya kamu memang memilih tujuanmu untuk menjalani karma burukmu. Tujuan itu bukan berarti harus tujuan yang baik terus ya, tergantung pilihanmu. Dan ini The Magician and the Mirror. Ini tentang kamu harus bisa melihat sesuatu itu dengan berkaca ya, berkaca. Dan The Magician ini juga tentang energi sebuah situasi yang bisa dikatakan ini kartu tentang energi The Hermit ya. Jadi ini tentang bagaimana kamu harus bisa berkontemplasi, merenungkan untuk apa yang akan kamu pilih di sini. Seperti itu. The Hermit itu kan tentang seseorang yang bisa dikatakan menarik diri untuk merenung, untuk mencari pencerahan. Nah, inilah kartunya, The Magician and the Mirror. Jadi berkaca. Berkaca di sini tentang yaitu tadi melihat, merenungkan ke depan. Apakah memang hubungan ini akan memberikan kebaikan untuk kamu jika kamu memilih dia, atau justru kamu akan nanti menanamkan sebuah atau menjalani sebuah karma buruk. Itu semua kamu yang akan mendapatkan semacam perenungan untuk dirimu sendiri. Tapi mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi, itu bisa menjadi pencerahan buat kalian, ya. Itu dia Divine Guidance untuk hari ini. Kita ketemu lagi untuk Divine Guidance selanjutnya.